panjang, memiliki kesehatan lahir dan batin, rohani dan jasmani, sehingga kita melaksanakan salat Jumat berjamaah di tempat ini. Dan selamat berjamaahnya, salat berjamaahnya salat kita sudah mendapat pahala. Kata Nabi, salat berjamaah khairun min salatil fardhi bi sab'i wa 20 darajat. Salat berjamaah itu punya kebesaran pahala 20 derajat dibanding salat sendirian. Ada orang itu nama Jumat itu langsung pada orang berani telun untuk melakukan menjemput pada salat macam itu ya. Adanya semacam dijatuhkan dari kemati ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita campuri apabila salat Jumat kita dilaksanakan terakhir kata melakukan menjemput kita itu termasuk yang satu. Setelah kita bersyukur kepada Allah, mari kita bersama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kebaikan Nabi kita? Itu selalu mendoakan umatnya seluruh muslim di dunia dan terima doanya yang sangat mulia yaitu kullu ummati dahulu dalam jannah. Ya Allah, mudah-mudahan umatku masuk dalam surga semua. Mai bersama saya kata Nabi. Illa kecuali apa? Kecuali yang dimati. Jemaah yang berbahagia. Sebelum saya menguraikan isi khutbah saya ini, judul khutbah saya ini, terlebih dulu saya menerjemahkan pembukaan khutbah Jumat ini. Supaya kita paham sedikit bahwa baju tas di atas ini adalah judulnya, isinya ini. Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini maksudnya penanaman Allah Taala. Rabbul alamin menguasai seluruh alam. Jadi masuk seluruh alam di sini, alam ruh, alam rohani, alam dunia, fana, alam barzakh dan alam akhirat. Alam akhirat itu dua, neraka dan surga. Itu dikasih Allah SWT. Kemudian lagi ja'ala lakum yang menjadikan untuk kamu arba'ah ibadah, 4 ibadah. Menyamal amalan salihan biha sampai mengerjakan amal saleh di dalamnya. Yuzulna jannat yang berkaitan, kamu dibalas dengan surga di akhirat. Itu terjemahnya pembuka khutbah saya. Nah, itu khutbah Jumat Pak harus berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena diikuti oleh ayat itu berbahasa Arab. Itu ayat diucapkan pada pembukaan harus berkaitan dengan takwa. Tidak boleh berkaitan dengan ayat-ayat lain seperti jual beli dan lain sebagainya. Harus menunjukkan yang berkaitan dengan takwa. Makanya katakan ya oleh dina amun taqullaha bagi itu selalu kalau bukan itu agak makruh itu khutbah Jumat. Jemaah yang kami hormati. Itulah. Tapi itu khutbah Jumat berbahasa Arab tapi harus bisa diterjemahkan. Apa bisa diterjemahkan bisa diterjemahkan. Kemudian pada hari ini tidak apa-apa saya sebutkan bahwa hari Jumat ini adalah bertepatan tanggal 29 November. Bertepatan hari tanggal Hijriah atau tanggal Islam itu cuma ditunda dari dulu ke tanggal Hijriah. Kita tidak rasa itu bergulir terus waktu, jalan terus waktu. Berapa lagi bulan. Kemudian saya akan uraikan empat ibadah wajib saja. Ibadah mana yang pertama ialah sholat lima waktu. Ibadah mana yang kedua adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan ibadah mana yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Dan yang pada ibadah yang mana yang keempat adalah menunaikan ibadah haji. Mengibadah yang disabila bagi orang yang mampu bersama. Jemaah yang kami hormati, saya uraikan satu persatu. Sholat lima waktu. Inilah ibadah yang paling gampang dikerjakan. Apa gampangnya? Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Ya. Yang penting kalau baring menghadap ke kiblat. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau kita salat baring, kepala di atas sebelah utara, kaki sebelah selatan. Itu menghadap ke kiblat namanya. Bagaimana Ustaz kalau pemainnya semuanya tidak memungkinkan seperti kos-kos sahabat semua itu dibalik itu padang, kepala sebelah timur, kaki sebelah barat, dan ditinggikan sedikit kepala itu double bantalnya ataukah satu bantal, satu di batang handuk atau di batang
sarung, kemudian lebih tinggi dibanding dengan ujung kaki yang ada di sebelah barat. Sudah menghadap kaki barat sama itu. Itu gampangnya. Ini gampangnya. Kemana pun kita pergi, kita jangan tinggalkan salat. Musafir ada dispensasi, boleh asal 4 rakaat jadikan 2 rakaat. Yang penting jangan tinggalkan. Beratnya itu salat 5 waktu, ada beratnya. Apa beratnya? Tidak boleh tinggalkan. Kecuali lupa, kecuali ketiduran. Kalau ketiduran tidak apa-apa. Kalau lupa tidak apa-apa, tapi jangan pura-pura lupa. Di satu pengelatan maka pura-pura lupa. Itu beratnya. Kapan ditinggalkan 1 kali sudah tercatat 1 dosa. Jadi kalau ada orang sudah sholat Pak, 1 hari 1 malam, berarti dia mencatatkan dirinya berdosa 5 dosa dia kumpulkan. Jadi kalau 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya, berapa dosa terkumpul dalam dirinya? Ya, itu beratnya sholat 5 waktu. Walaupun ada gampangnya, ada juga beratnya. Itu sudah berdosa. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban mutlak. Makanya penguatan dalam hadis kursi. Hadis kursi, itu hadis kursi artinya maknanya dari Allah, kalimatnya dari Nabi. Itu dimaksud hadis kursi. Jadi kalau ada ustaz mengatakan hadis kursi berarti itu kalimat dari Allah. Cuma maknanya dari Allah, tapi kalimatnya dari Nabi, itu namanya hadis kursi. Tapi ada ustaz mengatakan ada riwayat Bukhari Muslim, itu hadis biasa. Hadis yang perkataan Nabi atau takdir perbuatan Nabi gitu. Tapi hadis kursi itu maknanya dari Allah, kalimatnya dari Nabi ini. Apa dibilang Allah? Awal ma yaqra'u ala nasi ini as-salat. Yang pertama kali diuji oleh manusia terhadap agamanya tentang manusia, tentang agamanya adalah salat. Wa awal ma yuhasabu bihi, yang pertama kali ditanya nanti adalah as-salat. Salat yang ditanyakan, yang pertama kali ditanya dulu, bagaimana salatmu? Dengarkan bagaimana hajimu? Dengarkan bagaimana puasamu? Bagaimana zakatmu? Salat dulu. Kalau bagus itu, berikut yang lain-lainnya. Jemaah yang kami hormati. Yang kedua, setelah saya jelaskan ini sholat 5 waktu adalah yang kedua ibadah mata adalah puasa. Puasa ini kita tahu bahwa kesulitannya adalah apa? Ya, tidak makan siang, tidak minum siang, tidak ada bisa dikerjakan yang mengharamkan itu puasa, merusak puasa. Itu puasa. Kemudian puasa ini punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan iman, kita kalau Allah Subhanahu wa taala mengharap dari Allah Subhanahu wa taala imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosa yang lalu. Apa yang dimaksud dosa yang lalu? 11 bulan kita berbuat dosa setelah lewat Ramadan. Masuk Syawal, Zulkaidah, Zulhaji, masuk lagi Muharram sampai dengan Sya'ban, berdosa lagi. Datang bulan Ramadan, suci kita lagi keluar dari bulan Ramadan. Itu kelebihannya bulan suci Ramadan. Tempat cakupan dosa ya. Kalau kita berpuasa dengan baik, kalau tidak ya pada selalu. Kemudian zakat. Zakat ini banyak yang bisa masuk dalam kategori zakat. Bisa zakat itu adalah seperti umpamanya ada tanah-tanah di jalanan, tanah-tanah umum untuk kepentingan umum, itu semua menjadikan zakat. Tapi zakat utama di sini adalah zakat fitrah yang berkaitan dengan Idul Fitri. Itu namanya zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Membersihkan diri dan badan, membersihkan hati, suci. Karena Allah katakan dalam surat Taubah ayat 100, jika khudz min amwalihim, keluarkan zakatmu. Ya. Puasa. Keluarkan zakatmu untuk membersihkan jiwamu dan dirimu. Jiwa ini terdiri daripada rohani dan jasmani. Pusat ya, selalu dalam masalah zakat. Kemudian selanjutnya yang keempat, ibadah haji. Ibadah haji inilah ibadah yang paling susah dilaksanakan. Di antara 3 ini, sholat 5 waktu, puasa, zakat. Inilah zakat yang paling berat. Inilah ibadah haji yang paling berat. Apa beratnya ibadah haji yang berat? Ada 5. 1, anggap penuhi. Yang kedua,
ada kesehatan yang lain dapat rohani dan jasmani sehat. Yang ketiga, aman dalam perjalanan. Ingat Bapak waktu terjadi penyakit corona 2 tahun lebih, 2 tahun hampir 3 tahun, tidak ada seorang pun seluruh dunia terkena suci. Jadi itu berarti aman dalam perjalanan. Kemudian dan seterusnya tempat kita berniat di rumah. Kita berniat di rumah di kampung, tidak boleh kita lanjut ke Mesir atau ke tetangga negara Saudi Arabia langsung masuk ibadah haji. Waktu ibadah haji kita bergabung di sana melaksanakan ibadah haji tidak boleh, harus berniat di rumah. Itu beratnya. Kemudian seterusnya kita coba bertobat. Kamu urut pendaftar mereka tutup. Ya, jadi mengulimai kesulitan haji itu adalah tobat. Banyak orang sudah mendaftar, ditunggu naik nomornya, dan ternyata dia sakit, naik nomornya sakit. Atau ada juga orang yang sudah mendaftar, naik nyuntik nomor 6, ada nomornya naik, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah meninggal dunia. Jadi dia tobat walaupun dia sudah mendaftar. Jadi ada 5 kesulitannya itu mengenai. Ya, yang pertama adalah tadi saya katakan adalah ya sehat rohani dan jasmani. Ya. Kemudian kita peduli. Kemudian kita berniat di kampung. Kemudian seterusnya ya atau cuman yang kami lakukan perbandingan orang kaya dengan orang miskin jadi bisa dijadikan ukuran ibadah haji. Karena ada orang yang banyak uangnya, berjejeran mobilnya yang mahal-mahal, berjejeran rumah kontrakannya, tapi tidak naik-naik juga haji. Jika tetap sampai meninggal dunia. Ada juga orang ya kalau kita lihat ekonominya papan berduka di rumah saya, suatu saya juga di Taklasi, papan berduka kita kasih dalam dia berniat dengan baik. Kita tutup menjadi pekerjaan hati. Jemaah yang saya hormati, kesimpulan daripada khotbah saya ini saya jelaskan bahwa semua ibadah yang 4 ini Pak, ada semua ibadah pendampingnya, ada semua ibadah pendampingnya. Kemudian apa ibadah pendampingnya, ibadah tambahan sholat imam itu ialah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu macu atau sholat 5 waktunya. Maka dari pengelatan di dalam hadis kursi. Untuk di sholat ibadi. Mereka lihat sembahyang 5 waktunya hambaku. Tidak ada tamatan, kutibat tamatan. Kalau dia sempurna, tulis sempurna mereka, tulis sempurna. Wa idana kisatan, tetapi dia hambaku sapa-sapa supaya jannah. Ya kullu wa jalla, maka tadi pengatakan atau sapa-sapa supaya jannah. Biasa cakap lupa kasih ketiduran dan sebagainya. Maka pengatakan hal ibadah yang terkawai agar supaya sunnah rawatibnya. Tidak wujud kalau ada supaya sunnah rawatibnya. Pantas pada itu minta tahu sempurna salah semua itu negara asal rawatibnya. Jadi salah sunnah rawatib jangan pandang itu Pak. Kita sudah tahu semua itu mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita sudah tahu tempatnya di mana. Ada namanya sholat ba'diyah, qabliyah sebelum dilaksanakan sholat wajib itu. Ba'diyah di belakangnya. Ada yang saya tidak jelaskan di sini karena kita sudah tahu semua. Kalau ada bapak yang belum tahu, tanya sama SD. Sudah tahu SD itu sudah belajar. Kalau tidak tahu tak SD, tahu nggak tamat SMP, tamat SMA, tanya. Kapan dilaksanakan sholat sunnah rawatib, atau semua itu. Jemaah yang berhormati. Kemudian puasa. Apa puasa tambahannya atau puasa pendampingnya? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ada ibadah pendamping apa? Kata Nabi, "Man shoma Ramadan imanan hisaban, summa yusita min sawalin karena selalu pasti menjadi." Siapa berpuasa pada bulan Ramadan, summa yusita, kemudian ditambah 6 hari dalam bulan Syawal, karena sudah pasti menjadi. Sama kalau dia berpuasa 1 tahun penuh. Jadi puasa Syawal sudah bulan puasa sudah lewat bulan puasa Syawal 6 hari. Insyaallah. Kemudian zakat banyak inilah ibadah mata yang banyak di tempat kita beribadah, termasuk lima berkah. Sinina atai pasue baik zakat fitrah
zakat fitrah dikeluarkan itu sebelum dibaca khutbah Idul Fitri. Kalau dikeluarkan dan sudah dibaca khutbah Idul Fitri bukan lagi zakat namanya, karena sudah lewat bulan Fitri. Ya, jangan dikeluarkan sesudah dibaca khutbah Idul Fitri. Sebelumnya itu dibaca, paling tepatnya itu malam Lebaran. Ya, dikeluarkan. Kalau dikeluarkan sesudah itu bukan lagi zakat, cuma sedekah. Kemudian kalau ada orang yang pergi Jumat dan ada namanya Jumat sedekah, bawa makanan ataukah di perjos apa seperti itu, termasuk adalah masuk golongan zakat. Jangan dipandang itu masuk golongan zakat itu. Jumat sedekah. Jadi inilah zakat yang paling kita bisa, ya, seperti minta kasih. Banyak juga yang bisa tempat ini bersedekah, bukan amal-amal. Kemudian zakat, ingat, saya ingatkan kepada kita semua, siapa yang memiliki binatang ternak sapi 30 ekor, ya utuh, ya, walaupun satu bulan hari lainnya 30 ekor, maka harus dikeluarkan 1 ekor umur 2 tahun. Siapa yang memiliki kambing 40 ekor, harus keluarkan 1 ekor umur 2 tahun. Ya, kalau kita dagang dan beternak sapi dan kambing harus keluarkan, Pak. Karena Allah katakan, ini kita sabar dari mana memperoleh Tuhan kamu, di lain apa kemana kamu manfaatkan. Itu ditanya semua nanti. Kemudian yang terakhir jemaah yang kami hormati, ibadah haji. Apa ibadah tambahan ibadah haji atau ibadah pendamping ialah umrah. Jadi kalau ada orang belum ada kesempatan yang pakai umrah, naik haji, kalau di umrah dulu. Dan saya pesankan kalau kita pergi umrah, usahakan kita berada di Madinah, di Mekah, kerjakan semua ibadah. Apa ibadah itu yang pakai peran, jangan beribadah sholat di hotel. Usahakan di masjid terus, Madinah dan di Mekah, masih haram. Karena Nabi katakan, siapa yang sholat 1 kali di masjid itu, Nabi katakan, di masjid dan Nabi itu adalah Madinah. Maka itu lebih bagus dibanding sholat 1000 kali di masjid lain kecuali Mekah. Haram, masih haram. Pesankan dan usahakan Pak, kalau kemudian saya pesankan, usahakan tak kalah kita ke Madinah, tak kalah kita ke Mekah, ulama ini orang pernah minta. Kerjakan semua yang pernah dikerjakan oleh minta. Semua Hajarul Aswad. Allah itu pengelola kita kepada Allah dan kita kepada manusia. Insya Allah ada datang mereka kalau dibantu kita, ada saja datang mereka jemaah. Kepada Allah kita minta bantu. Nah, usahakan kerjakan semua. Ya, seperti Jabal Uhud, Jabal lainnya, ya, terutama gembira di tempat yang diminta ambil menerima poin yang pertama. Kalau kita lihat itu Pak, tidak bisa kita naik, tidak bisa waktu dibunuh oleh kafir, dibunuh, tidak bisa naik kalau tidak ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, mujizatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa. Tapi mujizatnya Allah, makanya kalau nggak ada orang haji, ya, naik umrah, tak kali itu berusahakan injakan kaki di gembira dan jauh Hajarul Aswad. Nah, kemudian di samping beratnya haji Pak, ada kebaikannya, ada kelebihan apa? Kelebihannya. Maka diminta al-haji mabrur, salah satu jasaan ila jannah. Haji mabrur dan terima Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jasaan. Tiada alasannya mereka surga. Itu kelebihan haji. Jadi mereka boleh di Mekah haji mabrur. Jika alasan masa gelina adalah surga. Jadi kok Pak surga surga, yang boleh di sini surga boleh di haji. Asalan haji mabrur. Tapi kalau haji mabrur, ada selamat, tidak tadi pengelakar. Bagaimana sini Ustaz? Haji mabrur ialah kalau orang kata Nabi mutakaribah, berdekatan rumahnya dengan masjid atau mutajawirah, bertetangga dengan masjid, dia selalu salat berjamaah di masjid. Tapi kalau ada haja berdekatan rumah di masjid, berdekatan rumahnya, ya boleh di Mekah, nanti jalan supaya berbeda, itu tanda-tanda orang yang tidak terima haji oleh Allah SWT dan suka menggosip, suka berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu ciri-ciri yang ditolak. Tapi kalau ciri-cirinya, karena kalau kita naik haji, tidak ada, naik umrah, naik haji tidak ada dikatakan kepada ibadah terus. Yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang seperti ini bisa kita pahami, apa ibadah makna,
Sehingga Allah katakan, ya, Nabi katakan bahwa walidari ummati umatku yang begini dia kerjakan semua mani dan jannah. Saya bersama-sama dalam surga ini pastikan itu. Saya bersama dalam surga. Cuma terakhir jemaah yang kedua ada pesannya Allah, ejekannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kalal haya ayat dulu jannati rajul amal. Itu kan atas sini kata yang pertama surga itu, tetapi dia tidak mau beramal. Nah itu ejekannya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita insyaallah mendengarkan khutbah saya ini, kita menambah iman kita, menambah ketawakan kita, menambah pengamalan ibadah kita. Insyaallah Nabi mengatakan, "Mari ilakan saya bersama-sama makhluk." Mudah-mudahan jemaah yang kami hormati. Barakallahu li wa lakum fil hadis, mudah-mudahan wa yaqul fi hayat kasitatin, tetap amal ini menjadi ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fa ya muslimun hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa tafasalu. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wa wasfatu fa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya bisa rusak terjadi amanu wa nusrihat atau wasil Jemaah yang kami hormati kepada Allah Subhanahu wa taala yang doa kita dari dijawab semua. Ada muslimin muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, Allahumma anta salam fasalimna salamatan di dunia wal akhirat. Allahumma inna apa padanya wassalamat wa jannatan ghafara lahu lana wa lahu wa hadana suwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Allahumma tubna wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadah